Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ladia Prastica dengan NIM 220121611240 dengan offering A22. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku yang judul Web Design Basics for Educators dengan penulisnya Torrey Truss. Oke, jadi langsung kita mulai dengan alasan. Jadi alasan saya mengapa memilih buku tersebut karena buku ini tuh memberikan panduan dalam mendesain website yang mudah dipahami bagi pendidik, relevan dengan kebutuhan pendidikan dan ditulis oleh seorang ahli dalam bidang pendidikan sehingga memberikan kepercayaan akan kualitas dan relevansinya. Nah, terus kita langsung aja ke poin penting dan penerapannya. Jadi dalam buku tersebut itu mengandung 6 poin penting. Yang pertama, prinsip-prinsip desain web, penyesuaian dengan kebutuhan pendidikan, aksesibilitas, interaktivitas, sumber daya dan alat, serta penerapan praktis. Nah, pada prinsip-prinsip desain web, itu membahas pentingnya prinsip-prinsip desain seperti tata letak yang bersih, penggunaan warna yang tepat, dan navigasi yang intuitif untuk menciptakan website yang bagus. Nah, ini itu penerapannya bisa pada kalau misalnya kita mau buat website, itu kita bisa eh, apa ya, mengatur tata letak nih yang sesuai gitu. Terus memilih penggunaan yang matching, penggunaan warna yang matching, terus navigasi yang intuitif untuk menciptakan website yang bagus. Nah, yang kedua itu ada penyesuaian dengan kebutuhan pendidikan. Jadi, maksudnya itu bagaimana sih desain website itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengajaran. Misalnya, dengan menyediakan ruang untuk materi pembelajaran tambahan dan kuis interaktif. Atau bisa juga kayak kita menyesuaikan dengan kurikulum yang ada saat ini. Tuh. Terus aksesibilitas. Nah, jadi aksesibilitas itu memperhatikan aksesibilitas seperti menyediakan deskripsi alt untuk gambar atau memastikan kontras yang cukup antara teks dan latar belakang. Terus yang keempat ada interaktivitas. Nah, interaktivitas itu menambahkan elemen interaktif seperti kuis, forum diskusi, atau fitur kolaboratif lainnya dalam website. Nah, ini tuh bisa kayak contohnya kamu membuat website, tapi kamu tambahin Google Form di dalamnya atau website Moodle atau Quizzes gitu. Terus yang kelima ada sumber daya dan alat. Jadi sumber daya dan alat ini hubungannya kayak software pembuat websitenya gitu ya. Jadi contohnya tuh kayak WordPress atau Wix untuk membangun situs web pendidikan dan sumber daya tambahan seperti template desain web. Jadi template desain web itu mungkin seperti Canva gitu ya yang bisa kita akses dimanapun dan kapanpun dan bisa juga buat website. Nah, terus di dalam buku ini juga ada bacaan penerapan praktis. Nah, penerapan praktis itu berisi kayak studi kasus dari pendidik yang berhasil menerapkan konsep-konsep desain web. Nah, jadi dijelaskan juga tuh bagaimana para pendidik tersebut menerapkan konsep-konsep desain web dan caranya mereka membuat desain web itu. Gitu. Oke, terus kita lanjut. Nah, hubungannya. Nah, ini buku ini tuh memiliki hubungan dengan memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan performansi melalui pengembangan keterampilan desain web, menciptakan materi pembelajaran menarik dan mudah diakses oleh siswa. Nah, dengan memperhatikan unsur interaktif dan aksesibilitas, sehingga pendidik dapat meningkatkan performa siswa dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan mudah diakses. Jadi sangat-sangat memiliki keterkaitan ya, jadi dengan memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan performansi ya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang buku yang saya baca. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.